Kalau boleh satu kalimat pesennya sama Mas Ganjar apa? Ah, Mas Ganjar sosok figur yang sangat merakyat ya. Ya. Oke. Bisa jadi model lah Ya. untuk siapapun. Model dalam hal menerjemahkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai ketuhanannya, kemanusiaannya, persatuannya, demokrasinya. Apalagi sekarang Kemudian didampingi Pak Mahfud. Kemudian di Halo, jumpa lagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, asik. Suasana Semarang sedang dingin juga, tapi kita masih bersemangat karena tamunya ini cukup istimewa, akan membicarakan hal yang sangat sangat butuh penjelasan akhir-akhir ini untuk masyarakat. Sugeng rawuh Mas Sony Harsono. Sugeng rawuh Mbak Mirna. Mira. Mbak Mira ya, Mbak Iya. Mira, selamat sore, Selamat malam, selamat ya. petang. Ya, oke. Selamat petang. Ya, Mas Sony ini pengajar atau dosen di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sugija Pranata yang sangat terkenal di Jawa Tengah dan Semarang khususnya. Lalu beliau dulu juga salah satu tim yang mengonsep Jogotongo ketika sebagai upaya solidaritas masyarakat dan merawat komunitas ketika zamannya Covid di Jawa Tengah. Ya. Suatu konsep Jogotongo yang kemudian juga diadopsi oleh nasional sebagai konsep yang cukup bagus untuk merawat itu ya, kesolidaritasan. Tapi malam ini kita akan membicarakan hal yang luar biasa karena beliau adalah psikolog sosial pula. Jadi akan kita coba bincang-bincang tentang kondisi sekarang yang orang ini bingung, Mas Sony, Mas Harsono. Ya. Bagaimana menjelaskan sebagai pemimpin itu bisa apakah pemimpin itu memang dipengaruhi ketika dia memegang kekuasaan, itu efeknya apa sih untuk seseorang itu? Ya, baik Mbak. Ya, kalau kita bicara pemimpin kebetulan melekat di dalam diri orang itu kan punya power ya. Istilah Ya, power berarti identik kuasa. dengan kekuasaan. Yes, oke. Kalau kita bicara kekuasaan kan ya dia punya energi sangat besar, dia menjadi figur sentral gitu ya. Dan dengan kekuasaannya dia bisa membuat atau meminta siapapun sesuai dengan kekuasaan itu berperilaku sebagaimana yang dia inginkan. Jadi orang yang punya kekuasaan itu punya kemampuan untuk meminta orang lain berperilaku ya tuh pengikutnya ya, berperilaku sebagaimana yang dia inginkan. Kalau misalkan gambarannya dia pengen A itu ya dia akan memiliki kemampuan ya, strategi dan berbagai macam cara untuk pengikut tadi bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh sosok penguasa itu tadi. Saya kira begitu, Bu. Oke. Tapi apa selalu sesentral itu? Kekuasaan itu apa nggak bisa dibagi? Share power gitu ya istilahnya, supaya semua orang bisa merasakan bahwa kekuasaan itu mendatangkan kebaikan untuk mengambil keputusan, atau memang harus dikendali demikian kuat gitu. Kalau dari masyarakat kita, kalau kembali ke sistem yang menjadi istilahnya kan kekuasaan itu kan berbasis sistem gitu ya. Kalau itu sistemnya demokratis ya harusnya sosok figur penguasa itu seharusnya kan dia harus berbagi kekuasaan. Share power ya. Share power itu. Kita bicara kekuasaan eksekutif ya sosok figur pemimpinnya otomatis kalau yang paling tinggi kan dia adalah seorang presiden gitu ya. Kemudian supaya presiden itu bisa diawasi, bisa dikontrol, istilah yang mungkin lebih masyarakat supaya lebih paham itu bisa dikendalikan gitu ya. Maka ada lembaga yang harusnya berfungsi yang kita kenal dengan lembaga
legislatif. Oke. Dalam hal ini adalah DPR. Ya. Kemudian untuk kekuasaan yang lain, misalkan kekuasaan kehakiman, kalau misalkan Yudikatif. ada sengketa, kalau ada konflik gitu ya, Hmm. maka bukan eksekutif maupun legislatif, maka yang harus muncul di depan atau harus memainkan perannya adalah lembaga yudikatif. Saya pikir begitu gitu ya. Itu teorinya memang begitu. Tapi kan dalam prakteknya kita kadang karena sistem presidensil, Iya. di mana figur Presiden kepala itu. pemerintahan sekaligus kepala negara, ya itu di tempat kita cukup powernya mestinya seimbang, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi presidensil kita karena sosok figur pemimpin yang relatif masyarakat ya, persepsi masyarakat itu menganggap dia lebih istilahnya secara hierarkil mungkin ya dianggap lebih tinggi, itu ya membuat sosok pemimpin eksekutifnya powerful gitu ya. Malah Dan lebih berkuasa gitu. ya ada kecenderungan begitu. Misalkan sekarang kalau kita bicara wilayah yudikatif ya, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Itu kan mestinya sebuah lembaga yang independen gitu ya. Gitu Lembaga yang independen, tapi kan persepsi masyarakat ada kesan. Saya tidak bisa bicara dari sisi fakta-fakta yang nantinya harus dipertanggungjawabkan. Misalnya kita bicara apakah betul ada intervensi gitu ya, apakah betul ada keterlibatan dari sosok figur penguasa yang cukup powerful yang tadi. ya. Tidak mudah ya kita untuk mendapatkan bukti empiriknya, tapi yang jelas mungkin ya ini ada pengaruh, apalagi ada relasi nepotisme, hubungan kekeluargaan. Itu kira-kira persepsi masyarakat ada kesan dalam tanda petik ya, bisa dipahami lah gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Karena kemudian juga kalau di kancah konsep politik kan dikenal bahwa power itu tends to corrupt. Ya. Dan kalau absolute power corrupts absolutely. Jadi kalau kekuasaan saja sudah cenderung membuat korupsi ya, tapi kalau semakin absolut kekuasaannya, semakin kuat kayak tadi ceritanya secara hierarki dipandang paling tinggi, jadi korupsinya sudah sangat jelas terang benderang. Absolut katanya gitu. Nah, dalam hal ini mungkin memang pengaruh kekuasaan ini juga berkait kelindan dengan sistem kultural ya, kebiasaan relasi kita. Nek Mas Harsono Mirsani gimana nih? Kultur kita yang menurut saya adalah feodalnya ya, dari dijajah berlama-lama, punya ini kerajaan segala macam. Apakah memang rakyat atau orang kebanyakan atau warga itu memang cukup mudah tunduk kepada orang yang dianggap berkuasa? Ya, ini kalau dengan sendirinya gitu langsung gitu, nggak boleh kritis, nggak boleh tanya, nggak boleh menggugah. Ya makanya ini menurut saya gini Bu, masyarakat mestinya paham gitu ya, harus mulai ada semacam edukasi atau literasi gitu ya. Kekuasaan kalau itu absolut kan memang cenderung corruption gitu ya. Maka di sini kan ada batasan, artinya ada periodisasi atau pembatasan masa jabatan. Itu kan asumsinya kan berdasarkan tadi ya, pandangan bahwa kalau kekuasaan itu terlalu absolut ya dengan sendirinya melekat kecenderungan untuk corruption gitu ya. Maka ada periode untuk di tempat kita berdasarkan konstitusi kita itu kan presiden itu kan 2 kali terpilih masa jabatan ya. Itu praktek yang selama ini kita anggap ideal gitulah. Untuk kita mengantisipasi agar kecenderungan untuk corruption tadi bisa dieliminir, meskipun kita tidak bisa mengatakan akan bisa tuntas lah, gitu.
Maka di sini saya sendiri sangat sepakat ya, memang harus ada pembatasan. Gitu. Tapi fenomena terakhir ini kan cukup menarik ya. Menarik artinya memang presiden kita sekarang ini, Pak Jokowi ini kan memang sudah 2 periode. Yeah. Otomatis ya secara konstitusional beliaunya sudah harus slam dunk. Ya, sudah harus istilahnya sesuai dengan peraturan konstitusi yang memang kita sepakati bersama. Periode kedua ini selesai. Tapi kan nampaknya juga tidak ada regulasi ya yang membatasi bahwa ini nggak boleh, anak ini nggak boleh. Ini kan problem etis ya. Problem etis itu beda dengan problem legal, problem hukum. Saya pikir itu begitu ya. Maka ini yang dibutuhkan kan nurani sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah kepekaan, sensitivitas nurani kita. Meskipun mungkin secara legal tidak dilarang, tapi kalau secara etis itu kan harapannya itu kan kita yang menjadi menentukan sendirilah. Ini misalkan kalau kita bicara baik buruk berdasarkan parameternya itu adalah nilai etika, nilai-nilai etis tadi. Salah satunya misalkan kita bicara parameter etika kebajikan misalkan ya, etika kebajikan itu kan kebaikan saya sangat ditentukan dari kinerja saya. Kebaikan saya sangat ditentukan dari performance saya. Jadi parameternya itu performance atau kinerja. Atau aktivitas-aktivitas yang jelas bermanfaat. Nah, ini mestinya sosok figur ini kan setiap orang, setiap individu itu kan secara masing-masing independen ya, secara personal. Pak Jokowi memang punya keluarga misalkan gitu ya. Tapi kan gimana ya kultur feodal tadi. Kultur feodal itu kan misalkan kita ya kita sudah itu mendarah daging banget gitu ya Pak Harsono ya. Anak itu kan ada apa ya? Pepatah ya di kultur kita itu anak polah bobo keprada. Gitu. Anak polah bobo keprada. Nah, itu memang ya secara logis itu bisa dipahami. Memang sosok orang tua punya tanggung jawab. Tapi kan tanggung jawab yang bagaimana ini yang perlu dioperasionalkan. Kalau dari filosofinya oke lah, bagus. Memang itulah wujud tanggung jawab sosok orang tua untuk anak siapapun gitu ya. Tapi ketika ini nanti terkait dengan batasan-batasan itu tadi. Apa ya? Misalkan ini jabatan-jabatan publik gitu ya. Kemudian Bopo masih berkuasa misalkan. Apalagi kekuasaan Boponya tadi masih sangat kuat. Artinya memang secara konstitusional masih berkuasa dan itu sah gitu. Kultur feodal kesulitan sebenarnya untuk aku mau ikut campur atau tidak sebenarnya gitu ya. Ya yang terbaik ya kadang saya merenung gitu ya, saya berpikir ya wis anak minta doa restu ya saya doakan. Saya beri restu. Nah, itu kalau itu untuk lingkup keluarga sih oke ya, memang enggak ada masalah. Tapi ketika saya memberi restu untuk apa istilahnya? Jabatan-jabatan publik ya yang jelas-jelas akan menyedot kekuasaan juga. Saya sendiri juga kebingungan sebenarnya kalau misalkan saya ini terus terang aja ya Bu ya. Terus terang ini kita itu anak polah gitu ya. Polah itu dalam pengertian positif loh ya. Pengertian positif itu ingin berkarya, ingin jadi sesuatu. Gitu ya. Ingin mengabdikan kapasitas kemampuannya untuk nusa dan bangsa. Masa dilarang? Gimana ya? Masa harus dilarang? Ya itu susah ya. Tapi memang filosofi mungkin Mbak Mena bisa paham anak polah bobo keprada Bu ya. Tapi itu tidak cukup saya pikir. Harus ada ukuran-ukuran yang operasional gitu ya. Dan ini wilayah hukum saya pikir ya. Jadi hukum harus lebih detail lah gitu loh.
lebih detail menerjemahkan filosofi nilai-nilai kultur Jawa tadi atau nilai Jawa tadi yang di era sekarang, di era demokrasi, era keterbukaan, panduan kita itu kan panduan yang tertulis mestinya gitu ya. Bukan yang ajaran yang lesan. Sebatas value ya. Kalau sebatas nilai kan belum operasional. Saya pikir begitu, Mbak. Oke. Meskipun sebetulnya kalau dari undang-undang secara legal kan udah diatur usia minimal 40 tahun. Itu kan menjaga supaya yo anaknya orang nganti lah sakmono kan kalau presidennya umur 60. Makanya terus itu sebenarnya salah satu menurut saya pikiran bajik hukum sudah ada secara tertulis. Tapi sudahlah. Menurut saya membicarakan apa yang terjadi sekarang ini kita anggap sebagai pembelajaran yang penting saya setuju. Bahwa demokrasi kita masih terbata-bata dan tergagap kalau ngadepin nepotisme dan feodalisme. Nah, yang penting sekarang gini Mas Harsono. Sekarang ini kita punya calon yang juga luar biasa. Dulu Gubernur Jawa Tengah 10 tahun membuktikan kebijakannya dan kemampuannya sebagai pemimpin. Nah, supaya njogo nanti dengan kekuasaan ini nggak terus jadi yaitu muntab gitu ya. Semua kayak yang sebelumnya. Itu apa? Jangan lupa Mas Ganjar juga punya anak laki yang juga keren, yang juga berpolitik lagi piye Mas? Apa yang jenengan sarankan supaya penjagaan masyarakat ini benar-benar kena gitu, nggak kecolongan lagi kayak yang sekarang? Oke, ke depan ya. Iya. Harapan, kan kita bakal presiden kita kan tiga calon semuanya menginginkan untuk bisa jadi pemenang gitu. Misalkan dari pasangan paslon A, paslon B, paslon C gitu ya. Katakanlah paslon 03 itu, atau paslon 02 atau 01 lah. Maka kita kan mengharapkan ini idealnya ya. Idealnya ya kita harus berani, harus dipilah ini wilayah personal. Atau ini wilayah publik gitu ya, atau wilayah publik. Dan untuk wilayah publik ya kita harus impersonal. Impersonal itu artinya tidak ada faktor-faktor atau pengaruh-pengaruh karena kedekatan, karena relasi hubungan darah, karena pertemanan, ya itu harus mulai disadari bahwa itu nanti berisiko kalau masih dipertimbangkan sebagai faktor juga ya gitu ya. Jadi itu harus mulai diperhatikan betul ke depan. Kalau itu wilayah publik, wilayah yang terkait dengan kehidupan masyarakat, orang banyak itu ya. Yang nomor satu kita harus mengedepankan bahwa kebijakan banyak itu sifatnya impersonal. Jadi tidak terkait dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya personal. Dan itu tidak mudah sebenarnya. Ini teori. Teori itu artinya saya punya anak, siapapun punya teman ya. Tapi kan demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan masyarakat, ya impersonal itu dengan kata lain norma, misalkan norma hukum yang harus dikedepankan ya kita harus berpihak ke situ gitu ya. Jadi jangan membiasakan untuk itu kan teman saya, itu kan bapak saya, itu kan saudara saya, itu kan wilayah private gitu loh. Itu wilayah personal. Saya pikir itu. Mungkin kalau ada terfikir secara kreatif karena Mas Harsono juga menekankan yang penting masyarakatnya juga teredukasi untuk hal ini. Nah, cara apa untuk mengedukasi masyarakat supaya paham bahwa jabatan itu tidak untuk dicampur adukkan antara wilayah publik dengan privat. Pertama, apakah memang yang seperti praktek-praktek demokratisasi di mana-mana kan harus ada oposisi. Itu penting ya, harus ada oposisi, harus ada tetap bisa terbuka kritik. Apakah hal-hal seperti itu? Terus syarat bahwa kapasitas itu juga harus meritokrasi. Jadi berdasarkan kinerja, berdasarkan prestasi, berdasarkan pencapaian dia gitu, bukan karena hubungan darah misalnya. Nah, gitu. Itu apakah hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan?
Ya salah satunya kita punya optimisme bahwa bangsa ini ya, Ya. bangsa Indonesia ini perjalanannya kan masih panjang. Kemudian ada idealisasi tentang bagaimana menata kehidupan berbangsa bernegara. Kemudian parameter atau panduan yang kita pakai sudah kita sepakati bersama. Nilai dasarnya jelas Pancasila. Kemudian dioperasionalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lebih bawah lagi gitu ya. Ya secara tertulis kemampuan memformulasi, kemampuan merumuskan dari nilai dasar Pancasila ke Undang-Undang Dasar, ke undang-undang dan lain-lain sebagainya. Dan itu nyambung sama value hidup sehari-hari. Itu sudah sangat baik, tapi kan problemnya bukan dalam konteks bagaimana kita sebatas memformulasi, tapi lebih ke praktis, contoh praktis. Sebenarnya problem kita itu figur gitu ya, yang bisa menjadi panutan, yang menjadi contoh, menerjemahkan, mengejawantahkan, membumikan value-value tadi gitu ya. Aturan bagus, tapi problem kita kan bagaimana mencari figur gitu ya, figur yang merepresentasikan value tadi lah gitu ya. Itu kita masih kesulitan. Jadi proses edukasinya melalui pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi itu itu sudah sangat bagus. Tapi problemnya kan sosok yang bisa menjadi panutan gitu ya. Itu juga harus berangkat dari diri kita masing-masing. Tapi malah baru lagi sekarang jadi balik lagi karena berhasil menunjukkan hal baik dia jadi panutan terus jadi kultus. Itu kan iya oke, tapi kan kita mestinya gak harus oleh membatasi. Salah loh koyo rojo. Maksud saya gini, prestasi itu kan parameter kesuksesan siapapun ya, dia punya prestasi. Tapi kan ada periodisasi, periodisasi itu artinya ada pembatasan. Pembatasan waktu. Pembatasan kewenangan mungkin kewenangan itu otomatis ya. Dengan sendirinya kan kalau orang punya kemampuan penalaran yang cukup gitu kan, itu kan tidak sampai kemudian person itu dipersonifikasi kemudian dikultuskan gitu loh. Hebat periode A gitu. Setelah itu kan menjadi orang biasa lagi. Hebat dalam periode B ya menjadi orang biasa lagi lah. Mestinya begitu. Tapi nggak mau dia jadi orang biasa. Enggak ke depan kita harus menyadari bahwa ini jabatan ini. Batas yang penting berarti. Ini saya sudah optimal ketika dipercaya untuk menjadi pemimpin gitu. Ketika selesai ya saya menjadi misalkan Harsono yang personal ini yang biasa, yang tidak berkewenangan. Meskipun aku punya pengalaman masa lalu sebagai pimpinan misalkan, tapi itu kan masa lalu yang tidak harus kemudian orang selalu hadirkan di masa kininya. Terus-terusan, nggak mau berhenti. Terus-terusan, cukuplah gitu. Sampai pikir itu ya. Jadi kata kuncinya, mari kita jadi pribadi-pribadi yang bisa jadi model gitu ya. Kalau dalam bahasa psikologinya kan model, menjadi model membuat orang kemudian meniru perilaku model tadi. Kalau perilaku modelnya ya tidak korupsi, tidak kolusi, tidak nepotisme gitu ya. Meritokrasi yang dikedepankan ya. Semakin banyak pribadi-pribadi yang demikian ya akan semakin mudah ya. Dan dari sisi waktu juga akan semakin cepat untuk kita menjadi bangsa yang sungguh-sungguh memposisikan nilai-nilai kemanusiaan itu secara demokratis itu menjadi sesuatu yang real gitu, menjadi dan bisa nyata diwujudkan. Dan bisa diwujudkan. Saya pikir begitu Mbak Mir. Kalau boleh satu kalimat pesannya sama Mas Ganjar apa? Mas Ganjar sosok figur yang sangat merakyat ya. Bisa jadi model lah untuk siapapun, model dalam hal menerjemahkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai ketuhanannya, kemanusiaannya, persatuannya, demokrasinya.
Apalagi sekarang Kemudian didampingi Pak Mahfud. kemudian dioperasionalisasi, puncaknya adalah keadilan sosialnya, dan itu proses ya. Ya. Mas Ganjar sosok yang sangat merakyat ya, Oke. figur rakyat yang original lah gitu ya. Persis, karena slogannya dan kepercayaan beliau kan tuanku adalah rakyat. Iya, Ya. saya pikir itu ya. Oke. Saya pikir kita perlu kembali lagi memilah antara ruang Publik dan dan ruang privat. personal. Itu Dan nanti itu proses butuh waktu. Ya. Harus jadi mata kuliah di politik dan psikologi Iya, sosial. saya pikir begitu Mbak. Oke, Harus baik begitu. Mas Harsono. Terima kasih. Sudah Ya. senang kita ngobrol dan sedikit kita punya pencerahan bahwa pejabat dengan kewenangannya harus mampu memisahkan antara ruang publik yang dia punya kewenangan dan hal-hal yang sifatnya lebih privat, pribadi atau Ruang berkaitan personal, ya. dengan hubungan darah atau ruang personal. Matur nuwun, sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Rawuhnya matur nuwun. Salam Pancasila. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Matur nuwun. Oke. Oh, lupa.